Dewan Juri sudah siap? Baik, kalau gitu kesempatan yang pertama saya persilakan kepada pembicara satu dari tim Pro. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari tim Pro. Sebelumnya kami setuju dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena apa? Dasar dari pengembangan kurikulum Merdeka Belajar ini lebih mengasah pada keterampilan seorang siswa. Kita tahu sebelumnya bahwa kurikulum yang pernah dulu diterapkan di Indonesia adalah kurikulum K13. Namun, kurikulum K13 ini kita berfokus pada materi. Tentu, kebanyakan dari murid-murid kita yang merasa jenuh apabila setiap hari kita berhadapan dengan materi. Namun, peluncuran kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Bapak Nadiem Makarim ini membawa atmosfer baru bagi dunia pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, mengasah keterampilan. Setelah kita mengasah keterampilan, kita bisa menciptakan inovatif yang dimaksud. Dari inovatif tersebut, kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ingat, untuk ke depan, pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja lagi. Namun ada rasa inisiatif yang tumbuh dari dalam diri sendiri kita. Kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan beberapa inovatif tadi. Selain itu juga, kurikulum ini tertekan pada dunia digital atau dunia teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus mampu beradaptasi dengan kurikulum ini. Di tengah wabah corona, bukanlah suatu hal yang menjadikan kendala atau bukanlah suatu hal yang tidak masuk akal atau tidak logis agar segala aktivitas kita terganggu. Justru corona atau wabah saat ini terus mengajarkan kepada kita untuk lebih mencari tahu, mencari lebih detail tentang informasi-informasi dengan melalui media sosial. Karena kurikulum ini tertekan atau tertuju pada dunia digital. Mungkin di kurikulum 2013 kemarin atau kurikulum KTSB kemarin, informasi-informasinya belum detail atau belum dicari tahu. Namun dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, kita berhadapan dengan dunia teknologi, kita bisa mencari informasi lebih mendalam lagi. Anda diinstruksi, silakan disampaikan instruksinya. Baik, di sini sesuai dengan porsi yang telah diberikan yaitu kurikulum Merdeka atau memberi kemandirian kepada siswa untuk belajar. Yang Anda jelaskan tadi, bagaimana kaitannya Merdeka Belajar dengan digital. Apakah fokus kita hanya dengan dunia digital? Bagaimana dengan persiapan tadi tentang kemandirian kepada siswa untuk belajar? Bagaimana dengan kurikulum Merdeka ini yang saudara bilang tadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini tentang keterampilan. Apa kaitannya kurikulum Merdeka dengan keterampilan? Apakah ada kesinambungan antara kedua poin tersebut? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi poin instruksinya. Seperti yang Anda jelaskan keterampilan, justru saya sangat bersyukur dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini. Di mana yang saya sudah bilang tadi mengasah keterampilan setiap mentalitas siswa. Tentukan setiap mentalitas siswa di kita punya daerah pendidikan di Manggarai Timur ini tentu beragam atau berbeda-beda dengan satu yang lain. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, mentalitas siswa, bawa ke sini sekampung ya. Jangan ngajak koordinasi begitu. Saya kontak Pak Tari. Saya sudah kasih tahu begitu tadi. Kami sudah sepakat begitu. Coba konfirmasi begitu. Karena saya sudah Pak Sipri. Pak Sipri tadi. Yang sudah punya, yang tidak pakai lagi. Tunggu antar. Tapi ya kalau mau lebih lanjut kita sampaikan seperti itu. Hanya berfokus pada materi. Tapi jangan. Namun bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini, kita berhadapan dengan dunia digital. Kami di SMA Negeri 6 Kota Kobasana semuanya memiliki smartphone, di mana kami harus diwajibkan memiliki
digital seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Selain itu juga faktor dari kurikulum Merdeka Belajar ini lagi kita akan pendirian teguh mengasah, menciptakan atau bisa menginovatif karya-karya sebelumnya yang belum kita ketahui. Namun dengan adanya kurikulum ini, kita bisa menciptakan lapangan sendiri. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, untuk ke depan dan tidak menciptakan dunia kerja, kita sendiri yang mengevaluasi dunia kerja, kita sendiri yang menciptakannya. Dengan adanya kurikulum ini, kita ada persaingan dengan sekolah menengah kejuruan. Oke. Sekarang mengingatkan untuk bicara satu, kalau ada yang mau menginstruksi, dipersilakan untuk bicara kedua dari Pro. Review mekanismenya. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini sesuai dengan mosi yaitu kurikulum Merdeka memberi kemandirian kepada siswa untuk belajar. Adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, menurut kami sangat tidak setuju karena sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar sudah ada kurikulum 2013 yang melatih kemandirian kepada siswa, di mana pada umumnya atau biasanya siswa itu disuapi pengetahuannya oleh guru. Karena apa? Siswa hanya berperan atau hanya ingin guru yang mencari ketahuannya. Kemudian kita lihat selama ini sebelum ada kurikulum 2013, siswa itu hanya ingin hasil yang nyata saja, tapi mereka tidak mencari tahu ataupun tingkat cari tahu mereka bahwa kurikulum 2013 ini sudah melatih siswa ataupun sudah memberikan siswa. Anda instruksi, silakan disampaikan instruksinya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa Nadiem Makarim membawa atmosfer baru di dunia pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Di sini, bakat dan minat seorang siswa itu dididik. Di sini juga teman saya tadi memaparkan bahwa adanya kemandirian. Ya, saya menginterupsi dari pembicara satu dari tim kontra yang mengatakan bahwa kemandirian itu dari kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka itu bahwa wawasannya itu kemampuan seorang siswa hanya dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemandirian seorang siswa itu artinya kita belajar mandiri, kita cari sendiri informasi. Instruksi itu 15 detik. Berarti saya mau bersingkatnya berarti di sini berarti kita cara mencari informasi itu mandiri secara sendiri saja ya. Begitu maksud saya. Terima kasih atas instruksinya. Di sini kami menerima yang saudara katakan tadi bahwa saudara pertama tadi membahas tentang kemandirian, tapi di sini kami tadi tidak menanggapi atau tidak mendengar bahwa pembicara pertama dari tim Pro tadi menyebut adanya kemandirian, tapi dia menyebut keterampilan dari siswa. Sesuai dengan mosi yang diberikan, seharusnya kita itu harus fokus dengan mosi yaitu kurikulum Merdeka memberi kemandirian kepada siswa. Lanjut dari itu, saya akan meluruskan kembali argumentasi saya tadi, di mana sebelum adanya kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum 2013 itu sudah ada dan siswa itu sudah melatih kemandirian dari kurikulum 2013, di mana mereka mencari tahu dan bukan hanya dari buku saja, mereka mencari tahu lewat teknologi yang ada sekarang ini sesuai dengan era zaman sekarang yang semakin mendunia ataupun semakin maju. Baik, sekarang kurikulum Merdeka Belajar ini terdapat beberapa kekurangan menurut kami, yaitu belum matang persiapannya. Mengapa? Bukan menjadi rahasia lagi bahwa bila program pendidikan itu selalu dirubah-rubah sesuai dengan menteri yang dijabatnya, bagaimana jika nanti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim itu diganti? Apakah wacana kurikulum Merdeka Belajar ini
akan tidak dilanjutkan lagi, apakah mereka akan membuat program baru lagi dengan adanya menteri yang jabatannya baru. Kemudian yang kedua, kekurangannya menurut kami pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Di sini kita lihat dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi patok debat kita pada saat ini. Pendidikan dengan berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, pengajarannya belum terencana dengan baik. Mengapa? Karena ini hanya sebuah wacana yang belum menjadi sesuatu yang harus dijalankan. Ini hanya perencanaan dan bukan suatu kegiatan ataupun suatu yang perlu kita luncurkan di semua sekolah yang ada di Indonesia ini. Di mana kita tahu sebagian sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu hanya sebagai percobaan saja, tapi belum menjadi kurikulum yang semestinya kita jalankan. Terima kasih saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada bicara satu dari tim kontra. Kesempatan berikut saya persilakan untuk kedua dari tim pro. Dan sekadar mengingatkan, kalau mau menginstruksi dipersilakan kepada pembicara kedua sebentar dari tim kontra. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini bicara soal Bapak Nadiem Makarim telah membawakan isu baru di dunia pendidikan. Bapak Nadiem Makarim membuat kurikulum Merdeka Belajar, tujuannya untuk mengasah bakat dan minat para siswa di sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar mengasah pada bakat dan minat siswa. Di sini bakat dan minat itu dilatih. Pengembangan bakat dan minat ini diterapkan berdasarkan kemampuan siswa. Yang artinya bakat dan minat kita itu dididik dengan kemampuan kita. Dididik sesuai dengan kemampuan kita, otomatis gurunya tadi itu sudah memiliki bakat tersebut. Kurikulum ini dihadapkan dengan teknologi digital, yang artinya setiap siswa itu diwajibkan untuk memiliki smartphone, seperti yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa di sekolah. Oke, ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang diwajibkan untuk memiliki smartphone. Artinya ini bahan digital untuk memenuhi kriteria memaksimalkan pelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Tetapi bagaimana dengan siswa-siswa yang notabene ekonominya sangat tinggi? Silakan. Baik, terima kasih interupsinya. Bahwa di sini materi digital membutuhkan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus membutuhkan smartphone. Jadi dari sisi ekonominya, apakah saudara tidak memiliki tetangga yang punya handphone? Kita berpikir maju bahwa kita tidak harus menuntut orang tua kita membeli smartphone. Saya mengajukan pertanyaan, apakah saudara tidak mempunyai tetangga yang memiliki handphone? Sehingga kita tidak perlu beli sendiri, kita bisa pindah. Jangan tahan gengsi, kalau untuk maju itu jangan tahan gengsi. Jangan tahan gengsi. Lalu kita juga ini memang diwajibkan untuk memiliki smartphone. Kita juga harus disesuaikan dengan zaman. Yang artinya jangan ketinggalan zaman. Kita harus bergabung pada era Indonesia, bahwa pemikiran kita itu pemikiran maju. Ya, tujuan Nadiem Makarim mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar untuk maju, melatih bakat dan minat, karena ia melihat Merdeka Belajar harus memiliki smartphone. Memang itu wajib, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya jangan ketinggalan zaman. Dan saya mengajukan pertanyaan ke saudara tadi, bahwa apakah saudara tidak memiliki tetangga? Ya, smartphone itu tidak harus beli dari diri kita, harus beli. Ya, ketika kita membutuhkan smartphone, otomatis pasti kalau kita perlu misalnya ke tetangga, pasti tetangga kita membantu. Sudah? Oke. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro.
kesempatan berikut saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontrak dan sekadar mengingatkan jika mau menginstruksi dan hak adalah pembicara ketiga dari tim pro. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar. Berarti berbicara tentang sistem pembelajaran yang dalam konteks nasional Republik Indonesia yang telah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kriterianya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaannya, apakah saudara tidak memiliki tetangga yang memiliki handphone? Pertanyaan itu tertuju pada pribadi saya. Yang artinya tidak publik, tidak tertuju pada hal yang publik. Jadi sudah pribadi saya. Sekarang seperti saudara katakan pertanyaan tadi, bahwa saudara tidak memiliki handphone atau tetangga yang memiliki handphone. Kalau saya menjawab tetangga saya tidak memiliki handphone, yang artinya jika pembelajaran yang maksimal, saya diwajibkan untuk memiliki handphone. Saya tidak punya handphone, tetangga saya tidak punya handphone. Itulah jawaban saya. Sekarang pertanyaan juga dari saya. Apa yang katakan tadi? Oke, silakan disampaikan instruksinya. Tadi dikatakan dari terima kasih atas kesempatan, mohon maaf sebelumnya langsung mengatakannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memetik satu kalimat dari tim kontra tadi yang mengatakan bahwa di pertanyaan dari pembicara dua tadi menunjukkan pada oleh sebab itulah dari kepribadian kita yang menjadi contoh dari kepribadian kita jadi mengembang pesat. Kalau kita sendirinya maksudnya begini, contohnya dari dalam diri kita sudah ada, pastinya di luar sana juga ada. Tidak mungkin karena sudah perkembangan zaman sekarang, tidak mungkin tidak ada di tempat-tempat tidak ada tapi handphone. Karena sudah ada internet, berarti sekarang itu sudah maju, zaman sudah maju, beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang zaman sudah maju, sekarang bahkan sudah didirikan. Sudah bersingkat. Sekarang bahkan sudah didirikan internet global TV digital. Jadi Indonesia itu sudah berkembang di bagian internet. Pribadian itu seperti yang saya katakan. Lagi paham ya? Paham. Oke, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih instruksinya. Saudari hanya melanjutkan pembicaraan dari pembicara dua tadi. Bahwa saudari tidak punya hak untuk memaksa saya untuk memiliki bahkan digital untuk memaksimalkan materi pelajaran yang saya ambil. Ya, Anda dari mana Anda tahu bahwa dia kami punya tetangga? Ini konteks tetangga sudah. Kalau bicara tidak tadi melanjutkan dari pembicara dua tentang konteks tetangga yang memiliki handphone atau bahkan digital. Saya katakan dan saya pastikan di tetangga saya tidak ada handphone. Yang artinya Anda tidak punya hak, Anda tidak mengetahui secara jelas tentang lingkungan saya. Yang perlu kita perdebatkan, yang perlu kita pelajari, yaitu berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, memberikan kemandirian belajar itu sebenarnya adalah otodidak, artinya belajar sendiri. Yang artinya bukan berlandaskan bahan digitalisasi yang induktif dari dunia teknologi, tetapi juga belajar otodidak dari luar bahan digitalisasi. Yang artinya ada media lain, baik buku dan juga yang lain-lain, baik buku fiksi maupun non fiksi. Itu namanya belajar otodidak, artinya belajar mandiri atau sendiri, mencari tahu sendiri. Itu yang pertama. Sekarang kedua, seperti yang Ara katakan tadi, itu ya di lingkungan kami itu tidak ada yang tidak memiliki internet. Ya,